Ini adalah penampakan pemasangan reaktor katalis untuk sistem HCS atau OCT di Nissan Terrano. Ini menggunakan tabung reaktor yang dalamnya sudah diisi pernak-pernik ya, ada isian buat reaktornya. Ini menggunakan 3 jalur lubang. Lubang OCT nya saya ambil dari jalur PCV valve, dari PCV valve nya langsung, jadi diambil jalur yang one way ya, jadi tidak menggunakan jalur yang atas yang ditutup klep, karena ini tuh 2 way, 2 arah dia. Jadi saya pilih gunakan jalur one way nya. Jalur one way nya itu masuk yang pipa ini tuh diambil dari sisi sebelah kanan mesin ya, yang di jalur oli krengkasnya keluarnya itu di bypass, potong ke sini, di reaksi di tabung reaktor ini dipanaskan, kemudian uap keluarnya nanti lewat sini yang udah dipanaskan ini untuk penampungan uapnya, sekaligus buat tampungan oli. Jika masih ada sisa-sisa oli yang tidak terbakar, nanti ngendapnya di sini. Kemudian jalur keluarnya langsung menuju valve yang di intake di bawah karbu. Sedangkan jalur yang satu ini adalah jalur dari uap BBM, bisa Pertamax atau Pertabu. Ini penambahan sistem kran, simple sebetulnya pemasangan. Dan ini untuk valve satu arahnya, ketika ini nanti panas, ini panas ya kawan, ini panas sekali. Selang-selang ini kalau sudah fungsi panas. Jadi untuk menghindari luapan dari panas, tekanan panas yang ada di tabung Pertabu, ini saya menggunakan Pertamax turbo. Ini biar minyaknya tidak keluar, ini ada penambahan valve di satu arah dari filter udara yang luar masuk ke dalam. Jadi ketika tekanan di sini besar, dia tidak, Pertamaxnya tidak kembali ke luar, karena kalau keluar bahaya. Ini untuk sistem yang sistem tabung ya, sistem reaktor OCT plus tabung HCS. Nah, bagaimana untuk sistem yang hanya menggunakan reaktor di OCT nya saja yang dipanaskan, sedangkan untuk Pertamax, tambahan uap dari Pertamax dibikin independen? Simak di video berikut. Nanti kita akan eksperimen, kita akan bedakan, rasakan lebih enakan yang mana untuk di Nissan Terrano, digabung dijadi satu di dalam reaktor, direaksikan jadi satu di sini, atau nanti di sistem independen, sistem uapnya nanti dipisah. Simak di video berikutnya. Jalurnya simple, dari uap Pertamax turbo. Ini setelah pengaturan kerannya nanti di sini masuk ke reaktor juga, nanti uap keluarnya sama. Terus di jalur valve nanti ketemu di jalur ini yang bawah ini ya. Nah, ini nanti ketemu di jalur valve yang bawah itu, masuk ke intake. Sementara dari hasil yang sudah didapat, dari sisa gas buang yang jelas lebih bersih, karena udara yang masuk ke intake dari jalur PCV dia diproses ulang ya, dimaksimalkan di tabung reaktor. Jadi hasil yang
Sementara real saya dapatkan setelah penambahan ini dari sisa gas buang yang jelas cenderung lebih ramah lingkungan, karena sisa gas buangnya, asapnya yang biasanya masih ada keluar, ada tebel-tebel dari sisa-sisa uap oli pembakaran yang enggak sempurna yang diulang lagi, itu bisa diolah lagi dan jadi lebih bersih. Terus dari hasil getaran mesin juga cenderung lebih halus ya untuk tarikan, sementara belum kita coba untuk keluar kota. Jadi jika yang di benak itu tarikannya wow lebih responsif, lebih bla 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 bla, itu saya masih belum menemukan ya, saya masih belum merasakan. Jadi hanya ada sedikit saja perubahan untuk di pijakan gasnya, itu ada sedikit lebih responsif, tapi tidak sefantastis yang pernah saya lihat atau pernah saya dengar ya. Jadi tetap ada penambahan, cuman nggak sefantastis itu. Yang jelas sisa gas buangnya lebih ramah. Terus dari warna busi juga ada perubahan yang biasanya sulit untuk didapatkan. Warna busi di RPM bawah itu kering, biasanya cenderung masih ada sedikit basah. Ini untuk warna busi RPM bawahnya sudah kering, dan untuk middle RPM tengahnya hampir mendekati sempurna. Jadi yang biasanya hanya putih kering, ini warna busi yang di tengahnya sudah hampir mendekati ke merah bata, tapi belum merah bata ya. Dan untuk RPM atasnya tentunya kering, dia masih kering putih. Ini nanti persiapan buat pemindahan tabung dari Pertamax tubuh yang kita taruh di sisi kiri. Ini nanti persiapan pindah di sisi kanan. Sudah saya bikinkan dudukan, nanti sistem independen. Kita ambil jalurnya untuk uap dari Pertamax turbo, kita ambil dari sini, dari intake ini nanti kita buka, kita ganti, kita pakai nepel diameter drat luarnya ini pakai size 1/4 ya, pakai size 1/4. Nanti kita bikin nepel hose di situ. Dan kenapa saya tertarik untuk bikin ulang nanti dengan sistem HCS dan OCT yang terpisah, atau sistem HCS atau pembakaran penambahan uap dari Pertamax atau Pertamax turbo nanti saya pisah. Nanti alasannya di video berikutnya, dan hasil ulasannya seperti apa, lebih nyaman yang mana, lebih aman yang mananya, nanti di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu kawan. Terima kasih. Tetap bereksperimen dan tetap safety ya, tentunya harus aman. Jadi gunakan piranti-piranti yang memang piranti itu untuk kebutuhannya ya. Jadi karena di sini butuh panas, jadi saya gunakan selang-selang yang memang selang tahan panas. Dari sisi budget memang cenderung lebih dibanding menggunakan selang PU pneumatik yang biasa cuman pakai jalur tekanan air biasa tapi tidak untuk panas. Ini saya gunakan selang panas semua. Dan untuk nepel-nepelnya juga saya gunakan pakai nepel kuningan, jadi pakai logam semua, tidak ada yang pakai bahan plastik, karena saya rasa jauh lebih aman pakai bahan logam karena di sini panas. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya.